Ini dari incumbent aja ya. Pertama dari incumbent itu ada Habibur Rahman 1, Putra Nababan kalau nggak salah ya, Putra Nababan dari PDI 2, terus Aryo Dito kemungkinan masuk ya 3 dari situ ya. Nasden Ahmad HM Ali kemungkinan masuk 4. Terus Eko dari PAN mungkin masuk, Mardhani Alisera dari PKS masuk, itu udah 6 teman-teman. Masalahnya itu kursinya cuma 6. Jadi kalau kursinya 6, incumbent itu udah kuat di sana. Baik itu Eko Patrio atau Putra Nababan, dua-duanya kuat, apalagi Habibur Rahman yang suaranya cukup besar di sana. Dan Mardhani Alisera tentu saja. Apakah Yusuf Mansur akan kebagian kursi? Berat sekali ya, terkecuali Aiman Wicaksono itu punya suara besar. Terus digabung dengan suara partai Yusuf Mansur, saya rasa suaranya nggak besar karena Mansur ini berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat kuat. Mardhani Alisera, Putra Nababan, Eko Patrio, ya dari Nasdem ada Ali, terus ada Habibur Rahman, ya masih banyak lah tokoh-tokoh yang memang cukup berat untuk dilawan sama Yusuf Mansur. Jadi selamat datang di Dapil Neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, kemarin kita udah bicara tentang pencalonan Yusuf Mansur ya. Nah, pasti ada hubungannya dengan di mana dia dicalonkan. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, dia itu dicalonkan di Jakarta Timur. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman. Dapil di Jakarta Timur itu kan merupakan dapil yang cuma mengantarkan 6 kursi kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, di sini ada berita dari Tribunnews ya. Untuk khusus dapil ini, kita ngomongin dapil ini ya. Ada nama Yusuf Mansur, Menpora Dito, hingga adik Ahok yang berebut suara dari dapil DKI Jakarta 1. Nah, tapi masih ada banyak nama teman-teman yang menurut saya cukup berat sekali gitu untuk dilawannya. Saya bacakan sedikit ya di sini ya. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan 9.919 calon dalam daftar calon sementara DCS anggota DPR RI pemilu 2024. Pengumuman DCS anggota DPR RI pemilu 2024 ini dapat dilihat pada laman info pemilu kpu.co.id. Berdasarkan pengamatan tribunnews.com, pada laman tersebut khususnya dapil DKI Jakarta 1 terdapat nama tak asing di kancah politik maupun dunia entertainment yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun depan. Mereka diantaranya Jaman Nuroti Mansur alias Yusuf Mansur yang terdaftar sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindo dengan nomor urut 1. Ada pula presenter yang dikenal sebagai pembawa acara Berita 1 yakni Aiman Wicaksono, caleg DPR RI dari Partai Perindo dengan nomor urut 2. Si Aiman nomor 2 men. Selain itu ada juga nama Hari Basuki Cahayapurnama. Nah, ini dia adiknya Ahok ya di sini dari PDI, nomor urut 5 katanya. Kemudian juga ada nama incumbent seperti Habibur Rahman. Habibur Rahman kan dari Gerindra ya. Dari Partai Golkar ada Aryo Bimo Nandito yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, maju sebagai caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 dengan nomor urut 1. Dito ditemani Wanda Hamidah yang juga caleg DPRD dari Golkar nomor urut 4. Wanda Hamidah. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardhani Alisera. Teman-teman bisa tahu lah Mardhani itu siapa ya. Di sini juga selanjutnya juga ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang kembali maju sebagai calon legislatif DPR untuk nomor urut 1. Ali saat ini diketahui menjabat anggota DPR Komisi 3 DPR RI. Petahana yang juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio ya.
Nah, teman-teman, kita bisa lihat lagi berita di halaman berikutnya ya, di sini ya. Sebenarnya siapa saja sih sebenarnya tokoh atau public figure atau artis ya. Saya nggak nyebut public figure sih, gimana ya. Pokoknya gini lah. Di sini ada berita dari Indonews. Ustadz Yusuf Mansur, di sini bacanya ya, saya nggak nyebut Ustadznya ya. Yusuf Mansur, Menpora hingga Eko Patrio bertarung di dapil neraka DKI Jakarta 1. Nah, teman-teman. Nah, saya cukup familiar sebenarnya dengan beberapa tokoh yang kalau misalkan public figure ya. Nah, di sini saya akan bacakan deh. Nanti saya akan perlihatkan sebenarnya siapa aja ya di sini. Berikut daftar lengkap nama bacalek sesuai nomor urut per partai politik yang bertarung di dapil Jakarta 1. PKB Hasbiallah Ilyas. Saya kurang paham ya. Nomor satunya ya. Sisanya kayaknya nggak kurang paham. Gerindra Habibur Rahman. Nah, ini udah pasti saya tahu lah, karena kan dia sering menjadi pembicara di E-News atau di TV One atau apalah. Yang jelas dia dulu tuh sering backingin Habaib kalau nggak salah, atau bantu di 212 kalau nggak salah ya. Makanya dia sering muncul di publik. PDI Perjuangan. Nah, ini dia PDI Perjuangan narik Putra Nababan. Ya kan, termasuk public figure juga, dan juga dia politikus yang termasuk kolot juga senior lah gitulah. Nah, di sini nomor 5 ada Hari Basuki Cahayapurnama. Nah, ini adiknya Ahok dari PDI nomor 5 ya. Partai Golkar Aryo Bimo Nandito. Nah, ini dari Golkar ada Pak Menpora. Terus Wan Hamidah. Oh, mungkin udah kayak gitu ya. Mungkin yang kita kenal baru itu ya. Dari Partai Nasdem ada Ahmad HM Ali. Terus dari Partai Buruh Said Salahuddin, saya nggak tahu sih. Partai Gelora Slamet Nurdin, saya nggak tahu juga ya. Heru Cokro saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu lah. PKS Mardani. Nah, di sini Mardani Alisera ini salah satu ya, kalau nggak salah itu jurkamnya Pak Anies sih dulu itu. Mungkin sekarang juga jurkam juga ya. Dan dia juga kemungkinan kuat sih secara dukungan gitu, karena kan memang dia itu Dani Alisera ini orang mestinya yang punya kemungkinan banyak dukungan gitu. Di sini dari PKN Diksa, saya nggak tahu, ada di PKN ini nggak terlalu nggak terlalu ramah, nggak terlalu kita kenal lah. Dari Hanura saya rasa kurang terkenal ya. Partai Garuda Agung Rian Hidayat, Eka, saya rasa nggak terlalu ya. Dari PAN, nah ini teman-teman dari PAN nih, Ambar Kuspardianto, saya nggak tahu. Tapi di sini ada nomor 2-nya Ayu Asari ya teman-teman. Teman-teman tahulah Ayu Asari siapalah. Asari itu ya. Di sini juga nomor 3-nya ada Eko Hendro Purnomo. Jadi ini Eko Patrio. Jadi ada 2 artis di PAN ini. Yang di satu dapil ya. Kayaknya berat juga ya, karena Eko itu masalahnya dia itu kan incumbent ya, jadi kayaknya berat sih. PBB Haji Martono saya kurang kenal, kurang mengenal. Dari Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi, Joni Tambunan ada sih, cuma nggak terlalu terkenal ya. Dari PSI nggak terkenal. Perindo ini ada Jamal Nurati Mansur, Yusuf Mansur tadi, ada Aiman. Kalau Aiman ya saya mengenal di media-media. Muhammadiyah Muhammad Yunus Rasya kayaknya enggak sih. Partai Umat Ridho Rahmadi. Nah, ini mungkin saya kenal Ridho Rahmadi. Kayak teman-teman, kalau misalkan kursinya cuma ada 6, kalau kursinya cuma ada 6 ya teman-teman, terus kira-kira siapa yang jadi? Nah, kita analisa di sini. Ini dari incumbent aja ya. Pertama dari incumbent itu ada Habibur Rahman 1. Putra Nababan kalau nggak salah ya. Putra Nababan dari PDI 2. Terus Aryo Dito kemungkinan masuk ya 3 dari situ ya. Nasden Ahmad HM Ali kemungkinan masuk 4. Terus Eko dari PAN mungkin masuk. Mardani Alisera dari
PKS masuk itu udah 6 teman-teman. Terus lihat dari sisi lain, kemungkinan juga dari kalau lihat dari posisi itu Ayu Hasari masih ada kemungkinan bisa masuk karena dia ya terkenal lah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, Aiman Wicaksono juga terkenal, mungkin juga bisa masuk. Masalahnya itu kursinya cuma 6. Jadi kalau kursinya 6, incumbent itu udah kuat di sana. Baik itu Eko Patrio atau Putra Nababan, dua-duanya kuat, apalagi Habibur Rahman yang suaranya cukup besar di sana. Dan Mardhani Alisera tentu saja. Apakah Yusuf Mansur akan kebagian kursi? Berat sekali ya, terkecuali Aiman Wicaksono itu punya suara besar, terus digabung dengan suara partai Yusuf Mansur, saya rasa suaranya nggak besar karena setelah saya tanya-tanya sebenarnya gini, itu kalau dia datang dengan media ya teman-teman, kalau misalkan ini contoh lah, saya ambil contoh orang lain aja. Orang lain datang dengan media, diminta wawancara, kalau dikasih ya seneng-seneng aja kayak gitu ya. Tapi apakah milih? Saya rasa publik sekarang udah nggak kayak gitu. Publik sekarang ya bebas aja milih karena mereka tahu nggak akan ada kaitannya. Kalaupun misalkan dia dikasih sesuatu, nggak ada ngaruhnya juga, maksudnya nggak akan berefek pidana pada dia sendiri kalau dia nggak milih, karena milih itu ya memang bebas. Nggak, kalau misalkan dia dikasih 1 juta 2 juta pun milih apapun nggak ada masalah sebenarnya, walaupun itu ya masuk pelanggaran pemilu sebenarnya ya. Seperti yang dilakukan Yusuf Mansur kemarin itu dengan bagi-bagi kayak gitu, saya nggak tahu apakah itu pelanggaran pemilu atau enggak. Yang jelas kalau sudah masuk kampanye sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Tapi yang nggak tahu lah ya teman-teman. Tapi yang jelas Yusuf Mansur ini berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat kuat. Mardhani Alisera, Putra Nababan, Eko Patrio, ya dari Nasdem ada Ali, terus ada Habibur Rahman, ya masih banyak lah tokoh-tokoh yang memang cukup berat untuk dilawan sama Yusuf Mansur. Jadi teman-teman nilai sendiri ya, apakah Yusuf Mansur akan berhasil atau enggak. Saya bukan meragukan ya, tapi sekelas Aiman Wicaksono pun saya nggak yakin dia bisa masuk loh. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Apalagi ada Dito ya, Menpora itu yang katanya uangnya banyak sekali gitu. Saya rasa berat sekali itu. Kayaknya Golkar mau bertarung habis-habisan di Jakarta Timur kayaknya kalau ada Dito di sana ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat datang di Dapil Neraka. Bye.